Trisnawan dengan nomor induk mahasiswa 19518244009 akan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu just in time. Langsung saja, sistem produksi tepat waktu just in time oleh Reza Trisnawan, kelas F 19518244009. Apa itu just in time? Just in time adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Just in time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Cita-cita dasarnya adalah mengenai apa yang Anda butuhkan, kapan Anda butuhkan, dan berapa yang Anda butuhkan. What you want, when you want it, how much you want. Itu prinsip dasarnya. Mengapa belajar just in time begitu penting? Setidaknya yang pertama adalah dengan mempelajari just in time, kita mampu memenangkan persaingan, khususnya dalam hal persaingan dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Kita perlu mempelajari kembali tentang memenangkan persaingan dari persaingan terutama untuk perusahaan. Just in time sendiri berkembang di Jepang. Perusahaan Jepang merupakan perusahaan yang unggul dalam persaingan, terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan. Perusahaan di Jepang berhasil menghilangkan pemborosan karena memang kondisi alam yang terbatas. Dengan sistem just in time yang berkembang di negara Jepang, ada beberapa faktor just in time bisa berkembang di Jepang. Pertama, karena Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas, maka ketergantungan pada energi dan bahan baku import serta keadaan geografis yang kurang menguntungkan di mana keadaan geografis Jepang 80%-nya adalah pegunungan. Produsen Jepang mempunyai kondisi yang kurang menguntungkan dibanding pesaing-pesaingnya seperti dari negara-negara barat. Usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah menjadi tujuan utamanya. Taichi Ohno, seorang insinyur industri yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dan teknik industri rancang sistem produksi Toyota, mempopulerkan just in time setelah Perang Dunia Kedua. Just in time merupakan asal mula sistem produksi Toyota. Dengan pendekatan ini, just in time menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan berkelanjutan dan menjadi dasar lean manufacturing seperti yang dikenal saat ini. Penciptaan sistem produksi just in time dipercaya bahwa tujuan Toyota adalah memangkas lebih banyak waktu daripada pelanggan memesan sampai uang dikumpulkan oleh perusahaan. Berdasarkan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mengurangi waktu kegiatan yang tidak memberi nilai tambah terhadap produk di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Taichi Ohno mengadaptasi sistem di Toyota untuk menangani ukuran base yang lebih kecil dan lebih banyak variasi di bagian-bagian yang dapat digunakan untuk membangun rakitan mobil pada tahun 1952. Pengertian just in time dengan penerapan penuh sistem tarif pada tahun 1962 ini adalah asal mula sistem produksi Toyota. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan kelanjutan dan menjadi dasar lean manufacturing seperti yang dikenal saat ini.
setelah krisis minyak pada tahun 1973, perusahaan Jepang lain mulai mencatat keberhasilan Toyota, dan pendekatan tersebut secara lebih luas. Teknik just in time menyebar ke Amerika Serikat pada 1970 sampai 80-an. Perbedaan just in time dan konvensional. Dari beberapa faktor yang menunjukkan perbedaan just in time dan konvensional, diantara lain faktor inventory atau bahan baku untuk produksi tradisional, persediaan dalam konvensional berukuran besar dan selalu tersedia untuk menjaga proses produksi yang terus-menerus, sedangkan dalam just in time persediaan terlihat seperti evil karena menyembunyikan efisiensi persediaan rendah dan tidak berarti persediaan terus-menerus. Selanjutnya dalam faktor lot atau batch size. Dalam konvensional, ukuran lebih besar dan sistem produksi menganut massa, sedangkan just in time ukuran lot lebih kecil disukai dan artinya melakukan sedikit dari segalanya setiap hari, mempelajari waktu penyiapan lalu mengurangi dan merubah beberapa peralatan dalam sepak terjang maupun waktu yang ditentukan. Faktor setup time dalam konvensional cukup besar, sedangkan just in time bertujuan untuk mengurangi waktu setup time sendiri dan mengurangi waktu tunggu. Dalam fleksibilitas, sistem konvensional sangat rendah, sedangkan dalam just in time fleksibilitas proses dibangun setinggi mungkin. Kemudian yang dimaksud dengan sistem push dan dalam konvensional adalah sistem di mana perusahaan memproduksi barang berdasarkan proyeksi atau peramalan. Intinya, produk sejak barang dijadwalkan dan berdasarkan rencana dengan tenggat waktu kemudian. Barang-barang sistem push ini didorong ke arah pasar, sedang asistensi atau system pull adalah suatu sistem pengendalian produksi di mana produk paling akhir dinyatakan atau dijadikan sebagai titik awal produksi. Dengan demikian, rencana produksi yang dikehendaki dengan jumlah dan tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu, apa yang dapat just in time berikan atau apa yang diberikan just in time untuk produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan? Yang pertama, just in time mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Yang ketiga, mencapai produksi yang efisien. Yang keempat, mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, memberikan respon yang lebih cepat ke pelanggan. Bisa dilihat dari siklus di mana inventory level atau persediaan, baik persediaan awal maupun akhir dalam booking proses, menyembunyikan problem yang sebenarnya. Di antara problemnya adalah rica vendors yang tidak tahu atau tidak dapat dipercaya, dan kemudian script limbah yang begitu besar, kemudian capacity balance-nya yang tidak seimbang. Dengan memperkecil jumlah persediaan atau inventory, maka semakin mudah melihat apa yang sebenarnya menyebabkan reliable vendors atau script capacity-nya menjadi seimbang.
Selanjutnya, 5 prinsip dalam just in time. Yang pertama adalah total quality management, yang kedua production management, yang ketiga supplier management, yang keempat inventory management, dan yang terakhir human resource management. 5 prinsip ini tidak hanya dari produksi manajemen, tetapi juga harus diterapkan manajemen untuk kualitas dengan supplier, untuk persediaan, dan juga untuk human resource atau sumber daya manusia. Selanjutnya, 8 kunci utama just in time. Delapan kunci yang harus dilakukan pada saat just in time adalah: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Tertera dalam pull system, proses produksi tidak akan berjalan bila tidak ada permintaan baik dari pelanggan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan hanya akan melakukan proses produksi bila ada permintaan dari pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Produk yang dihasilkan berupa produk dengan kualitas tinggi. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil, small lot size. Produksi dalam jumlah kecil hanya sesuai dengan pemerintahan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya. Produksi dalam jumlah besar dengan tidak memperhatikan permintaan pelanggan akan menghabiskan biaya yang sangat besar dan timbal balik konsep pemborosan yang dapat terjadi pada tingkat perusahaan maupun organisasi produksi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghilangkan proses pemborosan dapat dilakukan dengan persediaan harus menerapkan filosofi just in time untuk menghasilkan produk yang baik sejak awal, yang dapat dicapai dengan menerapkan 3 cara, yaitu pantang menerima produk yang cacat, pantang memproses produk yang cacat, dan pantang menyerahkan produk yang cacat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memperbaiki pemborosan, continuous improvement. Salah satu alat untuk memperbaiki sumber pemborosan yaitu dengan 5S atau 5R. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk, zero defect. Produsen yang membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan, maka kualitas produk akan berkualitas. Hal ini disebabkan penilaian kualitas suatu produk itu hanya dinilai oleh pelanggan, dan kualitas produk itu sendiri tercapai bila kualitas produksi sesuai dengan keinginan pelanggan. Keenam, orang-orang yang tanggap, responsive people. Untuk menghilangkan pemborosan, just in time ini hanya akan dapat dilaksanakan oleh seluruh personil dalam organisasi yang menyadari dan mau menganut filosofi just in time. Filosofi just in time menghendaki perubahan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari seluruh hasil proses yang ada dalam perusahaan, maka perubahan menyeluruh dari seluruh personil tersebut juga akan dapat terwujud dengan adanya perubahan budaya yang ada. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menghilangkan ketidakpastian, no uncertainty. Menghilangkan ketidakpastian permintaan pelanggan dan hanya menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses memang membutuhkan sesuatu ketelitian dan kepastian. Tidak ada hal yang berjaga-jaga dalam hal ini karena semua telah terencana dengan baik. Jadi dalam semua bagian dalam proses produksi, mulai dari proses hingga produk yang siap dipasarkan ke konsumen dalam keadaan untuk siap untuk dipasarkan. Yang kedelapan atau yang terakhir, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang, maintenance.
Pemeliharaan jangka panjang memang harus dilakukan sejak awal dan ini berlangsung secara kontinu dalam jangka waktu yang panjang. Pemeliharaan ini juga berarti pencegahan atau kendali dengan istilah preventif. Pemeliharaan jangka panjang juga diperlukan untuk evaluasi bagaimana sistem ini dapat bekerja. Di bawah ini adalah manfaat just in time dari Heiser dan Render, dikutip dari bukunya yang terbit pada tahun 99. Yang pertama, pengurangan biaya atau cost down. Yang kedua, efisiensi layout atau area saving. Yang ketiga, pengurangan lead time, reduce lead time. Yang ketiga, flexibility lebih besar atau fleksibilitasnya lebih besar. Yang kelima, kegiatan penjadwalan dan pengendalian lebih sederhana. Yang keenam, sumber daya manusia semakin baik. Yang ketujuh, persediaan berkurang. Yang kedelapan, perbaikan kualitas. Yang kesembilan, peningkatan produktivitas. Kesepuluh, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik. Kesebelas, peningkatan kapasitas. Yang terakhir, variasi produk lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.